Nah, cuma gue kurang sukanya di sini adalah bahan robotnya ini ringan banget teman-teman tuh. Ringan banget. Jadi kayak isinya itu plastik kopong kayak gitu. Tapi semuanya itu tertutup sama detailnya yang luar biasa. Kalau seandainya teman-teman lihat dari jauh, ini pasti keren. Tapi kalau seandainya teman-teman udah pegang kayak gini, ini kelihatan banget kayak murahan. Tapi mengingat harganya yang ini tuh buat teman-teman yang belum tahu ya, jadi harganya itu gua dapat 1.100.000 ya untuk kayak gini. Dan ini tuh skalanya 1:25. Tinggi robot dari atas sampai ke bawah adalah sekitar kurang lebih 22 cm ya sampai ke ujung sini. Tapi kalau sampai ke ujung kepala kayak gini dia cuma 21 cm teman-teman. Dan yang menariknya di sini adalah artikulasi untuk robotnya ini kaya banget teman-teman. Dan di sini mereka pakai ratchet joint. Jadi ratchet jointnya ini dari plastik. Jadi teman-teman nggak begitu kedengeran suara plastiknya. Biasanya kalau robot-robot yang dari besi gitu kan ada bunyi krek 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 kayak gitu kan. Nah, di sini gua kurang suka juga. Jadi dia ada beberapa part yang gampang copot. Tuh, kalau teman-teman rasain ada kayak gearnya kayak gitu, tapi dia nggak bunyi krek krek teman-teman. Nah, dia bisa kayak gini, muter kayak gini teman-teman. Bisa muter 360 derajat sebenarnya, cuma kehalang sama yang di bagian sini tuh. Nah, di bagian sini dia bisa ke atas segini jauh ya, kehalang sama ini. Oh, ternyata ininya bisa dibuka teman-teman tuh, bisa diangkat ke atas kayak gini. Jadi bisa nambah pergerakannya di sini dan ada artikulasinya juga di sini. Nih, bisa teman-teman lihat ya. Jadi ada kayak gear-gearnya, gerigi-geriginya gitu. Jadi untuk di bagian tangan ini gua agak ngeri ya. Gua ngeri patah. Nah, jadi bisa double joint tuh kayak gini. Nah, jadi dia double joint tangannya, bisa dilurusin lagi kayak gini. Jadi hampir di bagian semua partnya itu bisa digerakin ya. Bisa digerak-gerakin kayak gitu tuh. Kayak gini bisa digerakin, ininya bisa digerakin, ininya bisa digerakin. Jadi dia itu bisa menambah pergerakannya gitu teman-teman. Untuk di bagian tangannya dia bisa ke atas sama ke bawah kayak gini. Bisa diputer 360 derajat. Dan yang paling gua suka di sini adalah robotnya ini full artikulasi di bagian lengan tuh. Jadi bisa diputar di bagian sini tuh, jempolnya bisa kayak gini. Nah, untuk di bagian jarinya sini juga ada artikulasinya di sini. Dan untuk masing-masing jarinya di sini bisa diputar, bisa digerak-gerakin kayak gini tuh, bisa dibuka kayak gini. Nah, ini mantep banget sih. Ini keren banget tuh. Di bagian tangannya juga ada artikulasinya masing-masing di sini tuh, satu persatu tuh. Satu, dua, tuh bisa kayak gini, mantep banget. Di bagian kepala dia cuma bisa ke atas segini jauh, ke bawah segini jauh, dan ada bisa kayak gini sedikit. Ada ball jointnya, bisa nengok ke kiri dan ke kanan juga bisa ya. Untuk di bagian badan dia bisa gini tuh, bisa kayak gini ya, bisa diputar juga kayak gini, bisa 360 derajat sebenarnya, cuma gua tuh, ternyata nggak perlu takut, ini puter aja tuh. Nah, di bagian pinggangnya nggak ada artikulasi ya, mati di sini. Nah, di bagian sini juga, wah ini seret banget ya, gua agak takut. Nah, ini bisa disampingin kayak gini untuk menambah artikulasi. Dia bisa segini. Di bagian sini juga selangkangannya pakai ratchet joint ya, cuma nggak kedengeran di sini karena dia bahannya plastik kayak gitu. Tuh kayak gini, segini maksimal. Bisa diturunin lagi. Ini agak seret ya, jadi gua takut patah kayak gitu. Untuk ke depannya bisa segini jauh, ke belakangnya bisa segini jauh. Bisa kayak gini dong. Untuk di bagian kakinya dia bisa diputar kayak gini. Nah, segini maksimal. Bisa diputar 360 derajat sebenarnya, cuma dia kehalang sama armornya ternyata bisa dilepas. Nah, ini salah satu kekurangan yang gua nggak suka sama action figure ini. Jadi masing-masing armornya ini bisa teman-teman copotin sesuka hati tuh. Jadi bisa ditutup juga kalau seandainya teman-teman nggak mau pakai ini tuh. Nih ada kayak gininya, bisa dicolok di sini. Nah, di bagian kakinya tuh bisa teman-teman lihat ya. Jadi di sini tuh ada kayak ujung-ujungnya. Jadi ini tuh kayaknya bisa disambungin sama aksesoris yang lain, tapi nanti kita coba. Untuk di bagian kaki di sini dia bisa kayak gini kakinya tuh. Jadi di bagian kakinya dia ada artikulasi segini tuh. Bisa dilurusin juga. Nggak bisa dilurusin karena ininya belok kayak gitu. Nah, dia bisa segini maksimal. Nah, di bagian bawahnya ini juga ada artikulasi tuh, kayak gitu. Tuh, kayak gitu. Jadi semua alat-alat ini ada artikulasi semuanya tuh untuk membantu pergerakan tuh. Ada bisa diputar-putar kayak gini. Rata-rata tuh bisa diartikulasin semua tuh. Di bagian sini juga ada artikulasinya untuk membantu pergerakan sih ya. Nah, untuk di bagian sininya ada artikulasi juga ya tuh.
semuanya itu ratchet joint teman-teman tuh. Ada artikulasinya di sini juga. Nah, gue juga kurang suka di bagian sini. Di bagian sini tuh gampang banget lepas tuh. Nah, kalau misalnya teman-teman artikulasi ini sering banget lepas. Jadi ini masangnya agak rumit karena harus dari dalam kayak gini tuh. Nah, susah kali. Gue takutnya patah sih. Nah, kayak gini. Di sini gua juga senang banget karena ada tulisan kayak gini, ada tulisan warningnya. Ini benar-benar detail banget. Bisa teman-teman lihat ya. Jadi ini tuh kayak lubang-lubang kayak gini, kayak gini, kayak gini. Itu tuh adalah tempat-tempat yang bisa dipasang aksesoris ya, kayak gini, kayak gini. Semuanya tuh kayak akan aksesoris ya. Jadi bisa teman-teman combine di situ semua. Nah, jadi ini juga aksesoris yang kita dapat di sini dari aksesoris yang tadi. Jadi dia terdiri dari beberapa macam part. Jadi kita pasang kayak gini. Tuh bisa dipasang. Jadi bisa dipasang kayak gini, kayak gini, kayak gini. Dan ini tuh bisa dipasang di sini tuh. Nah, jadi bisa teman-teman pasang di sini. Tuh, jadi ini adalah mode untuk aksesoris pertama. Nah, ini senjata untuk mode selanjutnya. Jadi ini tuh juga terdiri dari beberapa part kayak gitu. Nah, kayak gini. Jadi ini tuh dipasang di sini dan yang di bagian sini dipasang di sini kayak gini tuh. Nah, jadi di sini kita bisa pasang dia. Ini ada lubang di sini ya. Jadi bisa dipasang di sini teman-teman. Kita pasang di sini. Wih. Nah, jadi sangar banget kan tuh. Nah, tapi kekurangannya kalau seandainya kita pasang mode ini, kita juga nggak bisa pasang senjata yang bersamaan di posisi yang di sini tadi. Jadi dia itu masing-masing partnya itu kepake kayak gitu teman-teman. Jadi kita nggak bisa pakai dia barengan. Nah, di bagian belakangnya di sini bisa kita cabut kayak gini teman-teman, dan kerennya lagi kita bisa pasang medikit di sini. Kita masukin ke bagian sini tuh. Jadi bisa disimpan tuh, keren banget ya. Asiknya lagi di bagian kokpit ini bisa teman-teman buka kayak gini tuh, kayak gini. Wih. Nah, jadi bisa kayak gini, kayak gini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini tuh di bagian sini. Nah, di bagian dalam kokpitnya ini bisa dilihat di sini ada kayak tempat nyimpan senjatanya tuh. Jadi teman-teman bisa pasang senjatanya di sini. Agak susah ya karena tempatnya kecil kayak gitu. Nah, ini keren banget ya tuh. Nah, salah satu part yang paling keren untuk di figur ini adalah bagian kokpitnya yang luar biasa detail. Tuh bisa kelihatan ini ada scope-scope-nya di bagian kursinya. Ini bagian apa namanya? Kemudinya ini bisa dinaik turunin, dan yang paling keren adalah teman-teman bisa masukin figurnya ini ke dalam kokpitnya. Jadi pertama kita harus sesuaiin dulu posisi figurnya kayak gini. Kita masukin ke sini. Kita tutup ininya ya, suruh dia duduk yang bagus, yang rapi duduknya tuh. Nah, terus kita tutup kayak gini, set. Nah, set 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 set. Kita tutup lagi. Oke, tuh teman-teman, keren parah kan? Nah, di sini gua agak sedikit bingung ya sama aksesoris yang didapatnya ini, kayak misalnya yang kayak gini ya. Nah, ini masih banyak tuh kayak gini, terus ada senjata granat dan yang lain-lain. Nah, ini tuh masangnya tuh nggak tahu di mana ya. Kalau gua lihat di manual instruksinya nggak ada caranya ya buat kita masang alat-alat sini. Tapi kalau gua lihat di sini, misalnya dia ada kayak lubang-lubang di bagian sini, ada lubang di sini dan yang lainnya. Mungkin itu bisa dipakai di situ ya. Dan ini juga ada kayak slot-slotnya gitu. Mungkin ini juga bisa dipasang di sini. Jadi semuanya tuh berfungsi semua ya. Jadi kreatif teman-teman bisa dipasang di mana. Nah, di sini kan ada kayak slotnya ini kan. Jadi senjatanya itu bisa dimasukin di sini. Dan di sini gua coba masukin ininya di sini aja tuh ya. Tuh, jadi kayak ada pergerakannya, bisa muter-muter kayak gini. Kita pasang di sini aja. Oke, nah, dan ini ada granatnya. Gua nggak tahu ini pasang di mana granatnya ya. Mungkin kita pasang di sini aja. Pasang di sini, pasang di sini. Tuh kayak gitu. Nah, pistolnya nih yang ini kita pasang di sini ya. Jadi sebenarnya nggak ada acuan buat teman-teman pasang nih. Jadi teman-teman bisa pasang dimanapun teman-teman suka berkreasi. Teman-teman bisa berkreasi di sini. Ini salah satu poin plus di robot ini. Masih banyak lagi sih tempat-tempat yang bisa teman-teman pasang ya di sini ya. Bisa kita pasang di sini juga misalnya. Tuh, kalau sananya teman-teman nemu slot-slot kayak ada bolongan-bolongan gini, jadi teman-teman bisa pasang semaunya. Jadi di robot ini tuh dia ada dua sistem
ini ya, ada dua sistem buat masang aksesorisnya. Yang pertama itu dia sistemnya kayak gini teman-teman, yang ada bolongan-bolongan atau pentolan kayak gini. Jadi kalau seandainya ada lubang dan ada yang kayak gininya, jadi teman-teman bisa masukin di mana aja. Nah yang kedua itu dia ada sistem slot kayak gini. Nah kayak gini dia ada slot kayak gini, atau yang slot kayak gini. Jadi misalnya kayak gini kan. Nah misalnya di sini tuh ada kayak slotnya di sini kan. Jadi teman-teman bisa juga pasang slotnya di sini tuh. Ada slotnya di sini tuh. Jadi kesannya robotnya bisa pasang kayak gini. Wow. Jadi ini bener-bener bisa berkreasi tuh robotnya. Dan sekarang kita coba untuk pasang senjatanya. Nah kayak gini. Jadi kira-kira kalau seandainya dipakai sama robotnya, senjatanya kayak gini tuh, ini bener-bener keren ya. Tuh kayak gini. Hup. Tuh teman-teman, jadi ibaratnya intinya kayak gini lah ya. Oke teman-teman, jadi sekian review gua hari ini tentang Joy Toy Steelbone. Nama robotnya memang Steelbone ya, jadi nggak ada embel-embel apapun. Dan yang robot-robot yang lain juga namanya Steelbone semua. Jadi mungkin ini Steelbone series, cuma dia nggak disebutin secara detail. Jadi ini tuh seri apa, maksudnya ini tuh Steelbone yang versi apa ya, jadi nggak disebutin di sini. Dan kerennya lagi untuk di figur ini tuh kayak sama aksesoris, dan teman-teman bisa berkreasi buat pasang aksesorisnya dimanapun teman-teman suka. Dan ini benar-benar detail banget ya kelebihannya. Dan ini gua beli seharga 1.100.000 untuk ukuran figur kayak gini. Gua bilang worth it lah ya, mengingat detail dan playability-nya yang menurut gua banyak banget. Oke teman-teman, jadi sekian review gue hari ini. Semoga bermanfaat dan bisa menjadikan referensi buat teman-teman yang pengen ngoleksi action figure ini. Dan untuk akhir kata, gue undur diri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep collecting action figure, karena mengoleksi action figure adalah jalan ninjaku. Dadah.